Shalom, selamat sore adik-adik semua, anak-anak komunitas Yedija, puji Tuhan. Dan pada sore hari ini kita akan kembali ibadah online ya, bersama dengan Papi Robi ya. Puji Tuhan, Papi Robi percaya adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan, adik-adik semua tetap sehat, puji Tuhan. Papi Robi juga semua sehat, keluarga, anak-anak Papi semua sehat, diberkati Tuhan. Dan Papi Robi percaya adik-adik juga diberkati Tuhan. Yuk, tiba saatnya kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Tetapi sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya kepada Tuhan. Kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita mau berdoa, satukan hati kita, semua tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami percaya Engkau pimpin kami ibadah online pada sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memimpin kami, Engkau yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ibadah sore hari ini Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu turut bekerja di dalam kehidupan kami, menjamah, mengurapi kami, dan kiranya Tuhan bertata di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tiba saatnya adik-adik semua, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tentunya adik-adik sudah siapkan? Kita angkat pujian I love you Jesus. Bisa ya? Ada 3 bahasa di sini ya. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Jawa. Yuk kita pegang hati. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about this, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Nah, sekarang kita pakai bahasa Indonesia nih ya. Yuk. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali, cintaku dalam sekali. Oke, sekarang kita bahasa Jawanya ya. Oke. Aku tresno Yesus, roder banget. Aku tresno Yesus, roder banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Oke, puji Tuhan. Adik-adik, kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara ya. Di dalam Tuhan Yesus ada sukacita ya. Semua ada segala-galanya karena Tuhan adalah Raja atas hidup kita. Yuk kita angkat pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Ada sukacita. Yesus ada sukacita. Dalam
Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau diisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita percaya oleh kuasa darah anak domba Allah, hidup kita diselamatkan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melayakkan hidup kami untuk kami bisa masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada sore hari yang indah Tuhan, kami anak-anak komunitas Sirija siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, siap untuk menyaksikan tayangan video online Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, Kau jamah hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian yang benar, hikmat yang daripada-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau pimpin kami Tuhan, ibadah sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kisah ini diambil dari orang yang buta sejak lahir disembuhkan. Yohanes 9 ayat 1-41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Puji Tuhan, aku sudah bisa melihat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" "Benar, dialah ini." "Bukan, tetapi dia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Apakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?"
Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, adik-adik semua, kita tadi sudah menyaksikan tayangan video online, ya. Bagaimanakah seseorang disembuhkan Tuhan? Orang yang mengalami buta sejak lahir, ya. Kita percaya, mungkin kita seringkali melihat ada orang yang mengalami sakit penyakit, ya. Bahkan kita juga pernah menemukan di pinggir jalan ataupun di mana kita berada. Tetapi kita melihat pekerjaan Tuhan yang dinyatakan kepada orang buta yang sejak lahir ini. Ketika murid Yesus berkata, Tuhan, dosa siapakah orang ini? Kenapa bisa menjadi buta? Nah, seringkali kita menghakimi juga seperti itu. Tapi kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, ya, dikatakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, ini adik-adik semua. Kita percaya bahwa apa yang dialami oleh setiap banyak orang ketika orang itu mengalami sakit, kita percaya ada maksud dan tujuan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan kepada orang itu. Nah, kita percaya adik-adik semua, Papi Robi, Kak Robi, kita diciptakan Tuhan punya maksud dan tujuan. Kita jangan menganggap diri kita bodoh. Jangan menganggap diri kita kecil. Jangan menganggap diri kita itu tidak berguna. Tetapi ingat, di balik karya Tuhan menciptakan hidup kita semua, ada maksud dan tujuan Tuhan. Ada rencana, ada rancangan yang indah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita semua. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan hidup kita serupa dan segambar dengannya. Oleh karena itu, yang Tuhan mau di dalam hidup kita, supaya hidup kita memiliki karakter ilahi seperti Tuhan, ya, seperti Tuhan Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, semua yang dimiliki karakter Tuhan, Tuhan mau supaya kita memiliki hal yang sama, yaitu karakternya seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, kita percaya kalau kita tadi menyaksikan tayangan film tadi, ya, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah kepada orang yang buta ini. Coba, kalau bukan Yesus yang menyembuhkan orang buta ini, siapa? Ya toh, tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan. Tetapi Tuhan mengasihi orang buta ini. Dia menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Kalau tadi kita melihat ketika Tuhan meludah ke tanah, dan tanah itu dipakai untuk mengobati orang buta itu. Dan ketika tanah itu diludahi dan dioleskan kepada mata orang buta itu, dan apa yang terjadi? Yesus menyuruh orang buta itu basuh ke kolam Siloam. Dan ternyata apa? Ketika orang buta itu membasuh matanya, saat itu juga mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya buta itu bisa melihat. Dan saat itu dia dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia menyatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Dan dia bersaksi kemana-mana sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu Tuhan menciptakan orang buta ini punya maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Supaya hidup orang buta ini dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Sehingga ketika orang ini bersaksi kemana-mana, orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, Yesus siapakah itu, ketika orang buta ini bersaksi, banyak orang yang akan tahu dan mengenal Yesus. Karena siapa? Yesuslah yang menyembuhkan orang buta ini. Sehingga banyak orang-orang yang ingin melihat, ingin tahu, ingin mencari Yesus untuk mengenal juga. Nah, kita adik-adik semua bersyukur kepada Tuhan. Kita yang kenal Tuhan Yesus, kita yang percaya Tuhan Yesus dari kecil, kita bersyukur. Bahkan kita ditebus oleh Tuhan, itu suatu anugerah luar biasa dari Tuhan.
kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Kita percaya walaupun kita tidak melihat rupa Tuhan Yesus seperti apa, tetapi di hati kita, di hidup kita ada Tuhan. Ya, adik-adik semua, kita percaya Tuhan punya rencana yang indah atas setiap hidup kita, atas setiap hidup adik-adik semua. Ya, Tuhan punya rencana. Jadi, yuk kita mau tetap setia kepada Tuhan, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan. Dan satu hal, kita mau tetap setia mengasihi Tuhan. Ya, oke adik-adik semua, kita percaya kita juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang singkat Papi Robi sampaikan, dan ingat ada ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya di dalam Yohanes 9 ayat 3 ya, yang tadi Papi Robi katakan. Yohanes 9 ayat 3 ya. Di sini dikatakan, oke bentar ya. Di sini katakan Yohanes 9 ayat 3. Ya, Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, adik, ingat ada ayat hafalan di dalam Yohanes 9 ayat 3. Ingat ya, dihafal. Kita percaya bahwa Yesus punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Amin. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa untuk ibadah yang sudah kita lalui hari ini. Kita tutup mata, semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari yang indah Tuhan, kami boleh ibadah online pada hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau pakai hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.